Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum la syatta fa amma man a'ta wattaqa. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 5. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan demi siang apabila sudah terang benderang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya usaha kamu, amal kamu memang berbeda-beda. Bapak Ibu yang dimuliakan, ayat-ayat ini sudah kita bahas. Demi malam, demi siang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Lalu kata Allah, sesungguhnya masing-masing kamu memiliki perbuatan, usaha, amal yang berbeda-beda. Kalau kita sangkutkan ke atas, berbeda-beda dalam menggunakan malam. Ya, ada yang tahajud malam, ada yang berzikir malam, ada yang baca Quran, ada yang tidur, ada yang nongkrong malam, ada yang bergadang, ada yang nonton, ya kan, nonton bola malam, ya kan, ada yang ngaliang malam, gitu ya. Dia macam-macam amalan malam, termasuk juga siang, ya kan. Jadi kamu menggunakan siang itu dengan cara yang berbeda. Ada yang bekerja, ya kan, bekerjanya pun macam-macam pula bentuknya, gitu ya. Nah, walaupun laki-laki dan perempuan, ya kan, pasti punya amal usaha masing-masing. Nah, kalau bagi kita laki-laki dan perempuan, setiap amal kita, ya kan, ibadah-ibadah, ya, man amilan amalan min zakari wa unsa wa huwa mu'min, ya kan, kalau dia mengerjakan amal soleh, biar dia laki atau perempuan, asal dia beriman, pasti diberi pahala yang sama, gitu ya. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, fa amma man a'ta wattaqa. Sekarang dipertajam oleh Allah perbedaan di dalam, pertama dalam bidang harta. Ya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan ada yang bertakwa.
Jadi fa amma man a'ta wattaqa. Jadi ada dua kajian kita di sini. Pertama, a'ta. Kalau Mahmud Yunus menerjemahkan a'ta itu memberi. Ya. Hamka juga memberikan. Ya kan? Nanti cuma bedanya ada penjelasan. Di Departemen Agama, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah. Nah, dia memberi itu dijelaskan sedikit, yaitu di jalan Allah. Berarti inna sa'yakum la syatta, sesungguhnya kamu berbeda-beda di dalam menyikapi harta. Satu, ada yang mau berbagi dengan hartanya. Kalau ada yang mau, berarti ada yang tidak mau, kan begitu tuh. Nanti ada juga dikatakan begitu. Kata Hasbi, adapun orang yang memberi, ya, memberikan hartanya, kemudian dia jelaskan memberikan harta itu dan menafkahkannya di jalan kebaikan. Jadi ada orang yang berbagi dengan hartanya atau menggunakan hartanya di jalan kebaikan. Ada juga yang menggunakan harta di jalan keburukan. Nah, gitu Pak, ya kan? Kalau harta yang baik di jalan yang baik, di jalan Allah, baik berupa zakat ataupun berupa sedekah, infak dan wakaf, baik digunakan untuk orang miskin, orang fakir, atau digunakan untuk masjid, untuk sekolah, untuk perjuangan agama. Nah, sekarang ini yang paling dibutuhkan itu adalah perjuangan untuk Palestina yang sudah masuk 40 hari lebih ya sekarang ini. Ya, ini perjuangan yang luar biasa ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ya Allah berikan pertolongan ya kepada saudara-saudara kita di Palestina. Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan dia bertakwa kepada Allah, ini membuktikan bahwa dia mau berbagi dengan harta. Ini bukti kepatuhan kepada Allah. Jadi orang yang memilih berbagi dengan hartanya itu bukti kepatuhannya kepada Allah. Karena begini Bapak Ibu, harta itu datangnya kan dari Allah. Yang mempertemukan harta dengan kita adalah Allah. Yang nyuruh berbagi Allah juga. Yang berjanji akan membalasi Allah juga. Selesai Pak, ya kan? Kalau dia yakin dengan, ya kan, itulah takwa tadi itu. Yang dia coba menggunakan hartanya di jalan Allah untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah. Jadi memang Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan, agak dipertajam sedikit perbedaan amal manusia dalam ayat yang keempat, ya kan, yang dikatakan inna sa'yakum la syatta, sesungguhnya amalmu itu berbeda-beda. Nah, kita pertajam dua golongan manusia dalam menggunakan harta. Satu, orang yang suka memberi, baik memberi harta dalam makna dinar, dirham, rupiah, dolar, atau juga harta dalam makna ilmu. Nah ya, makanya dulu kalau kita belajar tentang konsep kikir itu ada yang berhubungan dengan harta, ada yang berhubungan dengan ilmu, ada yang berhubungan dengan jabatan. Nah gitu Pak, ya kan? Kalau dia tidak mau berbagi dengan hartanya, ya harta yang wajib dia keluarkan. Wajib keluarkan itu ada yang untuk zakatnya, ada yang untuk keluarganya, dan ada juga untuk orang lain berupa zakat itu. Kemudian dia jujur Pak,
Ya, dalam menggunakan harta itu dia jujur. Pertama, jujur dia kepada Allah bahwa itu memang dia berikan karena Allah. Nah, gitu. Bagaimana kita menipu Allah? Kita kecewakan karena Engkau ya Allah, tapi ada terselip untuk pemilu 2024 umpamanya kan. Nah, itu yang disebut dengan syirik. Jujur kepada orang lain, terutama sekali jujur kepada diri sendiri gitu. Ya kan? Jadi kepatuhan kepada Allah, ketaatan kepada Allah melebihi daripada ketaatan kepada makhluk. Itu bukti berbeda perbuatan kita. Jadi memang mengkhususkan kepatuhannya kepada Allah dan itu melebihi daripada makhluknya. Mana yang lebih ditakuti Pak? Allah atau makhluknya? Allah ya.